Pernahkah Anda bertanya, pada takdir seperti apa hati akan berlabuh? Apakah cinta sejati benar-benar buta? Buta terhadap jurang status sosial, perbedaan usia, dan luka masa lalu yang belum sepenuhnya sirna? Kisah kali ini akan membawa kita dalam sebuah perjalanan rasa, di mana dua dunia yang berbeda akan bertabrakan dalam sebuah pertemuan yang tak terduga. Ini adalah kisah tentang Dimas, seorang pemuda sederhana dengan pundak yang menanggung beban berat, yang takdirnya terjalin dengan Sonya, seorang wanita pengusaha sukses yang membangun benteng kemewahan untuk menutupi kerapuhan hatinya. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita memiliki jiwa dan setiap rasa memiliki makna. Sebelum kita selami lebih dalam alur ceritanya, kami ingin mengajak Anda sekalian untuk sejenak menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kita bisa terus terhubung dalam jalinan kisah-kisah yang menggugah hati. Dan seperti biasa, sebuah kebahagiaan bagi kami untuk bisa menyapa Anda semua. Jangan lupa, tulis di kolom komentar, Anda sedang menikmati cerita ini dari kota mana? Mari kita absen sejenak. Dari Sabang hingga Merauke, dari kota besar hingga desa yang permai. Satu hal lagi, kami percaya, setiap doa yang tulus adalah energi yang kuat. Kolom komentar kami selalu terbuka untuk Anda menuliskan harapan, impian, dan doa-doa terbaik Anda. Tuliskanlah, karena ribuan pasang mata akan membacanya, dan ribuan hati yang baik akan turut mengaminkannya. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta, doa yang diaminkan oleh begitu banyak orang akan lebih mudah terkabul. Baiklah, siapkan hati Anda. Kita mulai kisahnya. Di sebuah sudut kota Depok yang selalu sibuk, di mana deru kereta komuter menjadi musik pengiring hari, hiduplah seorang pemuda bernama Dimas. Kehidupannya jauh dari gemerlap pusat kota Jakarta yang hanya berjarak beberapa kilometer darinya. Baginya, hidup adalah perjuangan yang ditenun dari benang kesederhanaan dan tanggung jawab. Impiannya untuk meraih gelar sarjana dari sebuah universitas negeri, terpaksa ia lipat rapi dan simpan di dalam laci, tertunda oleh kenyataan pahit yang memaksanya menjadi tulang punggung keluarga. Sang ibunda, satu-satunya harta yang ia miliki di dunia, tengah berjuang melawan penyakit yang perlahan menggerogoti sisa tenaganya. Melihat senyum letih di wajah ibunya setiap pagi adalah alasan mengapa Dimas tak pernah mengeluh. Ia rela menukar buku-buku kuliahnya dengan setir mobil sewaan, menjadi sopir panggilan bagi siapa saja yang membutuhkan jasanya. Panasnya aspal dan kerasnya jalanan Jakarta ia lahap sebagai sarapan sehari-hari. Jika panggilan tak ada, ia tak ragu mendorong gerobak siomay sederhana, berkeliling kompleks perumahan, dengan harapan receh demi receh yang terkumpul bisa ditukar dengan obat untuk sang ibu. Bagi Dimas, aroma saus kacang yang gurih adalah aroma perjuangan, aroma cinta tanpa syarat untuk wanita yang telah memberinya kehidupan. Dimas adalah potret pemuda yang ditempa oleh keadaan. Postur tubuhnya tegap, kulitnya sedikit gelap terbakar matahari, namun sorot matanya teduh, menyimpan ketulusan yang jarang ditemui di zaman sekarang. Di balik diamnya, tersimpan keteguhan hati yang luar biasa. Ia tak pernah iri melihat teman-temannya yang bisa melanjutkan kuliah atau menikmati masa muda. Baginya, kebahagiaan tertinggi adalah saat ia bisa melihat ibunya makan dengan lahap atau tertidur dengan nyenyak tanpa rintihan sakit. Doanya di setiap sujud pun sederhana. Berikanlah kesehatan untuk ibuku, dan berikanlah aku kekuatan untuk terus berjuang. Ia tidak pernah tahu bahwa doa sederhananya itu akan dijawab oleh semesta dengan cara yang paling tak terduga, melalui sebuah pertemuan yang akan mengubah arah hidupnya untuk selamanya. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga pucat, diwarnai oleh polusi dan sisa-sisa terik matahari. Dimas baru saja menyelesaikan sebuah panggilan, mengantar seorang klien ke salah satu pusat perbelanjaan paling mewah di selatan Jakarta. Sebuah dunia yang begitu kontras dengan ganggang sempit di Depok yang ia sebut rumah. Sambil menunggu panggilan berikutnya, ia bersandar sejenak di pilar area parkir, mengamati lalu lalang manusia dengan segala kesibukan dan ambisi mereka. Disinilah, di tengah riuh rendah kemewahan, takdir mulai merajut benangnya. Pandangannya tak sengaja tertumbuk pada seorang wanita yang tampak kesulitan di dekat sedan Eropa hitam mengilap. Wanita itu, yang belakangan akan ia kenal sebagai Sonya, terlihat anggun dalam balutan blus sutra berwarna gading dan celana bahan yang jatuh sempurna. Usianya mungkin mendekati akhir 30-an, namun pesona dan auranya memancarkan kedewasaan yang memikat. Akan tetapi,
Kemewahan penampilannya sedikit ternoda oleh raut wajah yang cemas. Mobilnya terparkir dalam posisi yang sulit, terhimpit oleh dua kendaraan lain yang diparkir sembarangan. Ia tampak bingung dan terburu-buru. Hati nurani Dimas tergerak. Ia melihat sang wanita beberapa kali mencoba memundurkan mobilnya, namun nyaris menyerempet kendaraan di sebelahnya. Tanpa berpikir panjang, Dimas melangkah mendekat, menjaga jarak sopan. "Permisi, Ibu," sapanya dengan suara yang tenang. "Maaf, sepertinya sedang ada masalah? Mungkin saya bisa membantu." Sonya menoleh, sedikit terkejut. Awalnya ada sorot waspada di matanya, sebuah refleks yang wajar bagi siapapun di kota besar ini. Namun, saat menatap wajah Dimas yang tulus dan penampilannya yang sederhana namun bersih, kewaspadaannya sedikit melunak. "Ah, iya. Saya kesulitan mengeluarkan mobil. Sepertinya saya harus menunggu pemilik mobil yang lain," jawabnya dengan nada sedikit pasrah. Dimas mengamati celah yang ada dengan saksama. "Sepertinya masih bisa, Bu. Celahnya memang sempit. Tapi kalau setirnya diputar penuh, sepertinya bisa keluar," jelasnya dengan keyakinan seorang pengemudi berpengalaman. Sonya ragu sejenak, menatap kunci mobil di tangannya, lalu kembali menatap Dimas. Ada sesuatu dalam ketenangan pemuda itu yang membuatnya percaya. "Anda yakin?" tanyanya. Dimas hanya mengangguk. Dengan sebuah keputusan impulsif, Sonya menyerahkan kunci mobilnya. "Baiklah, tolong. Saya benar-benar harus segera pergi." Tanpa banyak bicara, Dimas masuk ke dalam mobil mewah itu. Aroma parfum lembut dan kulit mahal menyambutnya, dunia yang begitu asing. Namun, tangannya begitu mantap memegang kemudi. Dengan beberapa gerakan maju mundur yang terukur dan presisi yang luar biasa, dalam waktu kurang dari 1 menit, sedan hitam itu sudah berhasil keluar dari posisi sulit dan terparkir rapi di jalan yang lapang. Sonya tertegun, benar-benar terkesan. Saat Dimas keluar dan mengembalikan kuncinya, ia segera membuka tasnya, hendak memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu. "Terima kasih banyak. Ini, sebagai tanda terima kasih saya." Namun, Dimas dengan halus menolak. Ia mundur selangkah dan tersenyum tipis. "Tidak perlu, Bu. Saya ikhlas membantu. Melihat Ibu sudah bisa melanjutkan perjalanan, itu sudah cukup untuk saya." Jawaban itu, penolakan yang begitu tulus, adalah sesuatu yang sudah lama tidak Sonya temui. Di dunianya, semua hal memiliki harga. Namun pemuda di hadapannya baru saja memberinya pertolongan tanpa pamrih. Saat Dimas hendak berbalik pergi, sebuah suara menghentikannya. "Tunggu," panggil Sonya. "Siapa nama Anda?" "Dimas, Bu," jawabnya. "Dimas." Sonya mengulang nama itu pelan. "Bolehkah saya meminta nomor telepon Anda? Saya rasa saya akan membutuhkan jasa pengemudi yang andal seperti Anda." Itu bukanlah sebuah pertemuan romantis pada pandangan pertama. Namun, di sore yang sibuk itu, sebuah benih kekaguman dan rasa hormat telah ditanam. Sebuah benih yang kelak akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari-hari berlalu. Pertemuan singkat di parkiran mal itu mulai terasa seperti mimpi bagi Dimas. Ia kembali pada rutinitasnya yang keras, berjibaku dengan jalanan dan mengejar setoran demi setoran. Nama Sonya dan kilau mobil Eropanya sesekali melintas di benaknya, namun ia menepisnya sebagai sebuah kenangan unik yang tak akan terulang. Baginya, dunia wanita itu dan dunianya dipisahkan oleh jurang yang terlalu dalam untuk dijembatani. Ia tidak pernah menyangka bahwa takdir sedang mempersiapkan sebuah jembatan yang kokoh untuknya. Suatu siang, saat ia tengah beristirahat di sebuah warung kopi sederhana, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu untuk menjawab, mengira itu hanya telepon dari telemarketer. Namun, sebuah dorongan hati membuatnya menggeser tombol hijau. "Halo, selamat siang," sapanya dengan nada standar. "Selamat siang. Apa benar ini dengan Mas Dimas?" Suara di seberang terdengar familiar. Tenang, berkelas, dan tegas. Jantung Dimas berdebar sedikit lebih cepat. "Betul, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa?" "Saya Sonya," jawab suara itu. "Kita bertemu di area parkir beberapa hari yang lalu. Anda masih ingat, kan?" Dimas seketika duduk tegak. "Oh,
Iya, Ibu Sonya. Tentu saya ingat. Apa kabar, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jawabnya, sedikit gugup. Saya baik. Dimas, saya tidak akan bertele-tele. Ujar Sonya langsung ke pokok persoalan, menunjukkan sifatnya yang efisien. Saya sedang membutuhkan seorang sopir pribadi. Sejak pertemuan kita, saya terus memikirkannya. Saya butuh seseorang yang bisa diandalkan, cekatan, punya etika yang baik, dan yang terpenting, bisa dipercaya. Sonya berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan saya rasa, orang itu adalah Anda. Dimas terdiam, otaknya berusaha mencerna informasi tersebut. Iya, seorang sopir panggilan dengan mobil sewaan, ditawari menjadi sopir pribadi oleh seorang wanita kaya raya. Seolah bisa membaca kebingungannya, Sonya melanjutkan. Saya menawarkan posisi ini secara profesional. Tentu dengan kompensasi yang layak. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang membuat dunia Dimas seakan berhenti berputar. Gaji yang saya tawarkan adalah 15 juta rupiah per bulan, di luar uang makan harian. Saya juga akan menanggung biaya asuransi kesehatan untuk Anda dan ibu Anda. Hening. Dimas hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri. 15 juta. Angka itu berdengung di telinganya. Angka yang bisa mengubah segalanya. Biaya pengobatan ibunya, perbaikan atap rumah yang bocor, bahkan sisa angsuran motornya. Semua masalah yang selama ini membebani pundaknya seolah bisa terangkat seketika. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang merayap. Ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dunia seperti apa yang akan ia masuki? Mampukah ia beradaptasi? Saya tahu ini mendadak dan mungkin terdengar luar biasa, kata Sonya lagi, nadanya sedikit melembut seolah mengerti gejolak batin Dimas. Tapi keputusan saya bukan tanpa alasan. Keahlian Anda saat itu memang membuat saya kagum. Tapi integritas Anda saat menolak pemberian saya, itulah yang paling meyakinkan saya. Kejujuran adalah hal yang mahal, Dimas. Dan saya menghargainya. Pikirkanlah baik-baik. Saya tidak meminta jawaban sekarang. Jika Anda berminat, saya undang Anda untuk datang ke kantor saya besok pagi jam 10. Kita bisa bicara lebih lanjut. Alamatnya akan saya kirimkan lewat pesan. Panggilan itu berakhir, meninggalkan Dimas yang masih mematung. Harapan dan keraguan berperang di dalam dadanya. Namun, saat bayangan wajah ibunya yang teduh melintas di benaknya, semua keraguan itu sirna. Ini bukan lagi tentang dirinya. Ini adalah jawaban dari doa-doanya. Ia akan datang. Ia harus datang. Pagi itu, fajar baru saja merekah saat Dimas sudah bersiap. Ia mengenakan kemeja lengan panjang terbaiknya, satu-satunya yang ia simpan untuk acara-acara khusus, yang telah ia setrika dengan sangat hati-hati hingga tak ada satupun kerutan. Aroma doa dari ibunya yang melepasnya di ambang pintu menjadi bekal terkuatnya. Perjalanan dari Depok menuju Pondok Indah terasa seperti sebuah ziarah menuju dunia lain. Melewati jalanan yang tadinya akrab, ia perlahan memasuki kawasan dengan rumah-rumah megah yang dikelilingi tembok tinggi, jalanan yang lengang, dan pepohonan rindang yang terawat sempurna. Ini adalah sebuah ekosistem yang benar-benar asing baginya. Gerbang hitam menjulang di hadapannya, sesuai dengan alamat yang dikirimkan Sonya. Bukan sekadar rumah mewah yang memamerkan kekayaan, melainkan sebuah kediaman dengan arsitektur modern yang berkelas, menyiratkan selera tinggi pemiliknya. Saat ia menyebutkan namanya pada petugas keamanan, gerbang itu terbuka secara otomatis tanpa banyak tanya. Sonya adalah wanita yang sangat efisien. Di pelataran rumah yang luas, ia tidak disambut oleh Sonya, melainkan oleh seorang pria parubaya dengan perawakan tenang dan berwibawa. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Budi, kepala pelayan yang telah mengabdi pada keluarga Sonya selama puluhan tahun. Selamat pagi, Mas Dimas. Nyonya sudah menunggu. Mari, saya jelaskan beberapa hal terlebih dahulu, ujar Pak Budi dengan tutur kata yang sangat terukur. Pak Budi kemudian memberikan tur singkat. Ia menunjukkan garasi yang luar biasa rapi, tempat 3 mobil mewah lainnya terparkir berselimut kain. Ia menjelaskan tentang jadwal rutin perawatan mobil, rute-rute yang biasa dilalui, dan aturan-aturan tak tertulis di rumah itu. Aturan utamanya ada 3, ketepatan waktu, menjaga kebersihan, dan yang paling penting, menjaga kerahasiaan.
Apa yang Mas Dimas lihat dan dengar di dalam mobil atau di lingkungan rumah ini, cukup berhenti di Mas Dimas saja. Nyonya sangat menghargai privasinya. Pesan Pak Budi dengan sorot mata yang tajam namun ramah. Tepat jam 8 pagi, Sonya turun dari lantai 2. Penampilannya hari itu berbeda. Jika di mal ia terlihat anggun dan santai, kini ia memancarkan aura seorang pemimpin. Dalam balutan blazer berwarna navy yang pas di badan, ia tampak fokus dan siap menaklukkan hari. Pagi, Dimas. Selamat datang, sapanya, nadanya datar dan profesional. Kehangatan yang sempat Dimas rasakan saat pertemuan pertama seolah lenyap, digantikan oleh jarak antara atasan dan bawahan. Pak Budi sudah jelaskan semuanya? Hari ini jadwal kita padat. Rapat pertama di SCBD jam 9. Dimas hanya mengangguk patuh. Ia membukakan pintu belakang untuk Sonya, sebuah gestur yang terasa canggung pada awalnya, lalu duduk di balik kemudi. Di perjalanan pertama mereka sebagai majikan dan pegawai, suasana di dalam mobil terasa senyap. Sonya sibuk dengan tabletnya, jarinya menari lincah di atas layar, sementara Dimas fokus pada jalanan di depannya. Ia sadar, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Ia bukan lagi Dimas si sopir panggilan, tapi Dimas, pengemudi pribadi Nyonya Sonya. Dan ia bertekad untuk menjalankan peran barunya ini dengan sebaik mungkin, sambil bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya wanita yang duduk di kursi belakang itu, di balik semua kesibukan dan tatapannya yang sulit ditebak? Minggu-minggu pertama berlalu dalam ritme yang profesional dan teratur. Dimas menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ia selalu datang lebih awal, mobil selalu dalam keadaan bersih dan siap, dan ia tak pernah terlambat 1 menit pun. Namun, ada satu hal yang tak bisa dihindari oleh siapapun yang hidup di Jakarta: kemacetan. Paradoksnya, di tengah lautan kendaraan yang tak bergerak itulah, justru ruang di antara Dimas dan Sonya mulai mencair. Awalnya, perjalanan mereka diisi oleh keheningan yang sibuk. Sonya dengan laptop di pangkuannya, atau panggilan telepon bisnis yang tak ada habisnya. Dimas fokus pada jalanan, sesekali melirik spion tengah hanya untuk memastikan keamanan. Namun, seiring berjalannya waktu, kemacetan yang panjang dan melelahkan mulai memaksa Sonya untuk meletakkan pekerjaannya sejenak. Ia akan bersandar, memijat pelipisnya, dan menghela napas panjang. Dan di saat-saat jeda seperti itulah, percakapan mulai tumbuh. Dimulai dari hal-hal kecil. Dimas, menurutmu lebih cepat lewat Antasari atau tendean jam segini? Tanyanya suatu sore. Dari pertanyaan tentang rute, obrolan mereka perlahan merambat ke hal-hal yang lebih personal. Kamu kelihatannya masih muda sekali. Dulu sempat kuliah? Tanya Sonya lagi di lain hari, matanya menatap Dimas dari spion tengah. Dengan rasa hormat, Dimas menjawab setiap pertanyaan. Ia tidak pernah mengeluh atau menjadikan ceritanya sebagai sebuah drama untuk mencari simpati. Ia menceritakan tentang studinya di jurusan sastra yang terhenti, dan tentang ibunya, dengan nada yang penuh martabat. Ibu saya sedang kurang sehat, Bu. Jadi untuk sementara, saya yang harus mengambil alih tanggung jawab. Insya Allah nanti kalau ada rezeki dan kesempatan, saya ingin melanjutkannya lagi, tuturnya dengan tenang. Kejujuran dan ketegaran Dimas inilah yang tanpa sadar mulai meruntuhkan dinding pertahanan Sonya. Di dunianya yang penuh dengan kepalsuan dan orang-orang yang mendekat karena agenda tersembunyi, Dimas adalah anomali. Ia tulus dan apa adanya. Suatu malam, setelah melalui serangkaian rapat yang sangat menguras tenaga, Sonya tiba-tiba berujar pelan, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Rumah besar, perusahaan sukses tapi pada akhirnya, saat pulang, yang menyambut hanya dinding yang dingin. Itu adalah sebuah celah kecil yang ia buka, memperlihatkan kerapuhan yang tersembunyi di baliknya. Sejak saat itu, mobil sedan mewah itu seolah menjadi sebuah ruang pengakuan yang berjalan. Sonya mulai melihat Dimas bukan lagi sekadar karyawan, tapi sebagai seorang pendengar yang bisa ia percaya. Dan Dimas, di balik kemudi, mulai melihat sosok Nyonya Sonya yang sesungguhnya. Seorang wanita yang kuat, cerdas, namun juga menyimpan rasa sepi yang mendalam. Benih kekaguman yang dulu tumbuh karena integritas, kini mulai disirami oleh rasa simpati dan koneksi emosional yang tulus. Mereka belum menyadarinya, namun di tengah belantara beton Jakarta, sebuah ikatan istimewa sedang terbentuk. Semakin lama Dimas bekerja untuk Sonya, semakin ia menyadari bahwa ada dua versi dari wanita itu.
Versi pertama adalah Nyonya Sonya sang pengusaha. Tegas, brilian, dan selalu memegang kendali, sosok yang ia antar ke rapat-rapat penting. Versi kedua adalah Sonya yang ia temui di keheningan mobil. Seorang wanita yang bisa tertawa lepas saat mendengar cerita lucu, yang matanya berbinar saat melihat anak-anak bermain di pinggir jalan, namun juga yang tatapannya bisa tiba-tiba kosong, menembus jendela mobil seolah melihat dunia lain yang tak terjangkau. Dimas mulai menangkap pola-pola keanehan yang subtil. Ada sebuah paviliun kecil di bagian belakang taman rumah yang megah itu. Bangunan itu tampak indah dengan gaya klasiknya, namun selalu tertutup rapat dan seolah tak berpenghuni. Tak ada satupun staf, bahkan Pak Budi sekalipun, yang pernah terlihat memasuki area itu. Suatu ketika ia bertanya pada salah seorang petugas taman, jawabannya selalu sama, "Oh, itu area pribadi Nyonya. Kami semua dilarang ke sana." Tempat apa itu? Mengapa begitu dijaga kerahasiaannya? Selain itu, Dimas memperhatikan bahwa suasana hati Sonya bisa berubah drastis pada tanggal-tanggal tertentu setiap bulannya. Dari yang tadinya ceria, ia bisa menjadi sangat pendiam dan melankolis tanpa sebab yang jelas. Ia akan lebih banyak memandang keluar jendela, dan senyumnya, jikapun ada, tidak pernah sampai ke matanya. Dimas juga menyadari, Sonya punya kebiasaan untuk selalu berusaha tiba di rumah sebelum matahari terbenam. Bukan sebagai aturan yang kaku, tapi lebih seperti sebuah kerinduan. Seolah ada sesuatu yang ia nanti atau ia kenang di waktu senja. Puncak rasa penasarannya terjadi suatu sore. Ia tak sengaja mendengar sepotong percakapan telepon Sonya di dalam mobil. Lawan bicaranya sepertinya menyebut sebuah nama pria dan kata, "ulang tahun." Seketika itu juga, wajah Sonya yang tadinya cerah langsung berubah pucat. Ia menutup telepon dengan cepat dan sisa perjalanan dihabiskan dalam kebisuan total yang terasa berat dan menyesakan. Dimas ingin sekali bertanya, ingin menawarkan penghiburan, namun ia sadar betul posisinya. Didorong oleh rasa khawatir yang tulus, ia mencoba bertanya pada Pak Budi dengan hati-hati. "Pak, mohon maaf kalau saya lancang. Sepertinya Nyonya sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini." Pak Budi menatap Dimas lama, tatapannya seolah menimbang sesuatu. Ia kemudian menghela napas pelan. "Nyonya adalah wanita terkuat yang pernah saya kenal, Dimas," ujarnya dengan nada suara yang dalam. Tapi sekuat-kuatnya karang, ia tetap bisa terkikis oleh ombak kenangan. Tugas kita bukan untuk bertanya, tapi untuk memastikan kapalnya tetap berlayar dengan tenang. Jawaban bijak itu tidak memuaskan rasa penasaran Dimas. Namun justru menguatkan dugaannya bahwa ada sebuah luka besar, sebuah rahasia kesedihan yang Sonya pikul sendirian. Dari kejauhan, ia sering menatap paviliun misterius itu, membayangkan rahasia apa yang tersimpan di balik pintunya yang selalu tertutup. Perasaannya pada Sonya kini telah berevolusi, dari sekadar kekaguman dan simpati, menjadi sebuah keinginan tulus untuk melindungi dan memahami kedalaman jiwa wanita itu. Peristiwa di dalam mobil hari itu sepertinya meninggalkan jejak yang dalam pada Sonya. Beban yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng profesionalismenya kini terasa semakin berat. Beberapa hari setelahnya, Dimas bisa melihat lingkaran hitam samar di bawah mata majikannya, pertanda malam-malam tanpa tidur yang nyenyak. Sonya menjadi lebih pendiam, energinya seolah terkuras habis. Ia butuh jeda. Ia butuh melarikan diri sejenak dari dunianya sendiri. Pada suatu Jumat sore, saat Dimas mengantarnya pulang, Sonya memecah keheningan. "Dimas," panggilnya pelan, suaranya terdengar sedikit lelah. "Saya ada rencana untuk bekerja dari villa saya di Sentul selama seminggu ke depan. Saya perlu menyelesaikan sebuah konsep proyek besar, dan rasanya saya tidak akan bisa fokus jika tetap di Jakarta." Dimas hanya mengangguk mengerti dari balik kemudi. Sonya melanjutkan, "Saya ingin kamu ikut menemani saya. Tentu saja ini terhitung sebagai jam kerja. Bahkan, mungkin saya akan butuh bantuan lebih dari sekadar menyetir. Mungkin untuk belanja kebutuhan atau sekadar teman diskusi jika saya buntu. Anggap saja ini perjalanan dinas. Apakah kamu bersedia?" Tawaran itu mengejutkan Dimas. Ini akan menjadi perjalanan luar kota pertama mereka. Namun, pikiran pertamanya langsung tertuju pada sang ibu. "Tentu saya sangat bersedia, Bu." "Sebuah kehormatan," jawabnya jujur. "Tapi, mohon maaf sebelumnya, saya harus memastikan ada yang bisa menjaga ibu saya selama saya pergi."
Mendengar jawaban itu, ekspresi lelah di wajah Sonya berubah menjadi sebuah senyum tulus yang hangat. Senyum yang jarang sekali Dimas lihat. Ia terkesan dengan rasa tanggung jawab Dimas yang tak pernah luntur. Tentu saja, Dimas. Keluarga adalah yang utama, katanya lembut. Saya sudah memikirkan itu. Bagaimana jika kita atur seorang perawat profesional untuk menemani dan merawat ibu kamu selama seminggu penuh? Biar saya yang menanggung semua biayanya. Anggap saja ini bagian dari fasilitas pekerjaanmu. Dimas tertegun. Kebaikan hati Sonya benar-benar melampaui dugaannya. Tawaran itu bukan hanya sebuah solusi, tapi sebuah bentuk perhatian yang sangat personal. Di saat itu, Dimas tidak lagi melihatnya sebagai seorang majikan, tetapi sebagai seorang manusia berhati mulia yang mengerti bebannya. Rasa hormat dan simpatinya kini bercampur dengan gelombang rasa terima kasih yang meluap-luap. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu. Terima kasih banyak. Hanya itu kata yang berhasil keluar dari mulut Dimas. Suaranya sedikit bergetar karena terharu. Sama-sama, Dimas. Kamu sudah bekerja sangat baik, anggap saja ini bonus kecil, balas Sonya. Maka, rencana perjalanan itu pun diputuskan. Sementara Sonya mengurus administrasi perawat untuk ibunya, Dimas berkemas dengan hati yang lapang. Ia memasukkan beberapa potong pakaian sederhananya ke dalam tas ransel. Ada debar aneh di dalam dadanya, campuran antara gugup dan sebuah antisipasi yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa, perjalanan ke Sentul kali ini bukan hanya sekadar perjalanan dinas biasa. Ini akan menjadi sebuah babak penting yang akan menentukan arah dari kisah mereka. Perjalanan dari Jakarta menuju Sentul pagi itu terasa berbeda. Seiring mobil meninggalkan lanskap beton yang abu-abu dan memasuki perbukitan yang hijau, suasana di dalam mobil pun ikut berubah. Udara yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka terasa lebih sejuk, dan Sonya, untuk pertama kalinya, tidak membuka laptopnya sama sekali. Ia hanya memandang keluar, membiarkan matanya menyapu pemandangan pepohonan yang berlarian, dan seulas senyum tipis yang tulus terbit di wajahnya. Villa itu sendiri terletak di lokasi yang agak terpencil, di ujung jalan yang menanjak, menjanjikan privasi dan ketenangan mutlak. Saat gerbang kayu yang tinggi terbuka, Dimas dibuat terpesona. Ini bukanlah sekadar rumah peristirahatan, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menyatu dengan alam. Dinding kaca yang lebar membingkai pemandangan lembah yang spektakuler, sementara penggunaan material kayu dan batu alam memberikan kesan yang hangat dan membumi. Tempat ini indah, namun juga terasa sangat sunyi. Akhirnya, desah Sonya begitu turun dari mobil. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah baru saja melepaskan beban berat dari pundaknya. Di sini, aku baru bisa benar-benar bernapas. Ini adalah kali pertama Dimas mendengar Sonya menggunakan kata "aku" saat berbicara padanya. Sebuah perubahan kecil, namun terasa begitu signifikan. Sonya menunjukkan Dimas kamarnya, sebuah ruangan yang nyaman dengan balkon pribadi yang menghadap langsung ke lembah. Jauh lebih mewah dari yang pernah ia bayangkan. Ia kemudian memberikan tur singkat ke ruang utama, dapur, dan teras belakang yang memiliki kolam renang dengan tepian tak berhingga. Namun, saat mereka melewati sebuah koridor yang menuju ke sayap bangunan yang terpisah, Sonya berhenti sejenak. Area sebelah sana itu pribadi, Dimas, katanya dengan nada yang kembali formal. Jadi, kita tidak akan ke sana, ya? Pintu kayu jati yang tertutup rapat di ujung koridor itu seolah menyimpan sebuah dunia lain. Sebuah misteri yang sama dengan paviliun di rumahnya di Jakarta. Dimas juga memperhatikan satu hal. Dari barang-barang yang ia bantu turunkan, ada satu kotak kayu berukir dengan detail yang sangat indah. Sonya membawa kotak itu sendiri dengan sangat hati-hati, seolah isinya adalah benda paling berharga di dunia, dan langsung membawanya ke kamar pribadinya. Rasa penasaran Dimas kembali terusik. Sore itu, Sonya lebih banyak menyendiri di ruang kerjanya, mengatakan ingin segera memulai pekerjaannya. Dimas pun memiliki waktu luang untuk dirinya sendiri. Ia berdiri di balkon kamarnya, menatap matahari yang perlahan turun di ufuk barat, melukis langit dengan warna keemasan. Udara terasa bersih dan sejuk. Untuk sesaat, ia merasa damai. Namun kedamaian itu juga diiringi oleh rasa empati yang semakin dalam. Ia berada di surga pribadi milik Sonya, sebuah tempat yang begitu indah. Namun ia bisa merasakan aura kesepian yang pekat menyelimuti setiap sudutnya.
Ia sadar, ia telah melangkah masuk lebih jauh ke dalam dunia Sonya, dan semakin dekat pula ia dengan inti dari segala kesedihan yang selama ini wanita itu sembunyikan. Malam pertama di Villa Sentul berlalu dengan tenang. Suara jangkrik dan desau angin di antara pepohonan menjadi musik pengantar tidur yang tak pernah Dimas rasakan di Depok. Namun, di tengah malam, ia terbangun karena haus. Saat berjalan pelan menuju dapur, melewati ruang tengah yang bermandikan cahaya rembulan dari jendela-jendela besar, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara isak tangis yang tertahan, sangat pelan, nyaris menyatu dengan suara alam di luar. Itu bukan suara yang menyeramkan. Itu adalah suara kepedihan yang paling murni. Dengan langkah tanpa suara, didorong oleh rasa khawatir, Dimas mendekati sumber suara yang sepertinya berasal dari teras belakang. Ia berhenti di balik pilar besar, bersembunyi dalam bayangan, tidak ingin mengusik atau lancang. Di sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat Sonya. Wanita itu berdiri sendirian di tepi kolam renang, membelakangi rumah. Ia mengenakan gaun tidur sutra yang memeluk tubuhnya, namun keanggunannya luruh oleh pemandangan punggungnya yang bergetar hebat. Kedua tangannya memeluk tubuhnya sendiri, seolah sedang menahan dirinya agar tidak hancur berkeping-keping. Isak tangis yang ia dengar tadi berasal darinya. Sebuah tangisan tanpa suara, sebuah luapan duka yang begitu dalam hingga terasa menyesakan dada bagi siapapun yang melihatnya. Dimas terpaku di tempatnya. Hatinya seolah diremas. Inilah rahasia di balik tatapan kosong itu. Inilah sumber dari kesedihan yang selama ini ia rasakan dari Sonya. Di balik citra wanita pengusaha yang tangguh dan tak terkalahkan, ada sebuah jiwa yang rapuh dan terluka. Nalurinya berteriak untuk menghampiri, untuk menawarkan pundak atau sekadar sapu tangan. Namun akal sehatnya menahan. Ini adalah momen yang sangat pribadi. Momen duka yang sakral. Mengganggunya sama saja dengan mengkhianati kepercayaan yang baru saja mulai tumbuh di antara mereka. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, hanya menjadi saksi bisu dari kesedihan Sonya. Yang ia tahu, pemandangan itu mengukir luka di hatinya sendiri. Rasa simpatinya kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sebuah keinginan untuk melindungi. Keinginan untuk melihat wanita itu tersenyum lagi. Sebuah senyum tulus yang benar-benar mencapai matanya. Dengan hati-hati, Dimas melangkah mundur, kembali ke kamarnya dalam senyap. Malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Bayangan Sonya yang menangis sendirian di bawah sinar bulan terus berputar di benaknya. Keesokan paginya, Sonya muncul di meja makan dengan penampilan yang sempurna, seolah malam tadi tak pernah terjadi. Ia tersenyum seperti biasa, membahas jadwal kerja hari itu dengan profesional. Namun, Dimas bisa melihatnya. Sembab yang sangat tipis di matanya, yang mungkin tak akan disadari oleh orang lain. Ia membalas senyuman itu, dan untuk pertama kalinya, tatapannya tidak hanya berisi rasa hormat, tapi juga sebuah pengertian yang tak terucap. Ia kini tahu, ia tidak hanya bekerja untuk Nyonya Sonya. Ia ada di sana untuk Sonya. Pengetahuan tentang kesedihan Sonya mengubah cara Dimas memandangnya, dan tanpa disadari, juga mengubah cara ia bersikap. Ia menjadi lebih dari sekadar sopir. Ia menjadi sosok pendukung yang senyap. Ia akan memastikan secangkir teh jahe hangat sudah tersedia di meja kerja Sonya saat wanita itu bekerja hingga larut malam. Atau saat makan, ia akan memilihkan menu yang ia tahu bisa membangkitkan selera makan Sonya yang seringkali menurun. Semua ia lakukan dalam diam, sebagai bentuk perhatian tulus yang tak butuh kata-kata. Sonya, di sisi lain, merasakan perubahan itu. Ia merasakan tatapan Dimas yang kini berbeda. Bukan lagi tatapan seorang karyawan, melainkan tatapan yang penuh dengan kehangatan dan kepedulian. Awalnya ia merasa sedikit canggung, namun ia tak bisa memungkiri bahwa perhatian-perhatian kecil dari Dimas terasa seperti balsam yang menenangkan jiwanya yang lelah. Kehadiran Dimas yang tenang dan solid perlahan menjadi sebuah sandaran yang nyaman baginya. Suasana di villa yang terpencil itu semakin memperkuat ketegangan di antara mereka. Dunia seolah hanya berisi mereka berdua. Ada banyak momen di mana batas antara majikan dan bawahan mengabur. Seperti suatu sore saat hujan deras turun, memaksa mereka terjebak di ruang tengah. Sonya yang sedang buntu dengan pekerjaannya, mulai mengeluh tentang presentasinya. Secara refleks, Dimas, dengan latar belakang sastranya, memberikan sebuah masukan dari sudut pandang yang sama sekali berbeda,
sebuah analogi sederhana namun cerdas yang langsung membuka pikiran Sonya. Saat itu, Sonya menatap Dimas dengan pandangan yang benar-benar baru. Ia tidak lagi melihat seorang sopir, melainkan seorang pemuda cerdas dengan wawasan yang luas. Itu ide yang brilian, Dimas, pujinya, matanya berbinar karena kekaguman. Kenapa aku tidak pernah memikirkannya? Dalam momen itu, mata mereka bertemu lebih lama dari biasanya. Hanya ada suara hujan di luar dan debar jantung mereka yang mungkin bisa saling mereka dengar. Jarak di antara mereka yang sedang duduk di sofa yang sama, tiba-tiba terasa begitu dekat dan penuh dengan energi yang tak terdefinisikan. Dimas adalah yang pertama kali memutus kontak mata, merasa wajahnya sedikit memanas. Hanya pendapat saja, Bu, katanya pelan, kembali menempatkan dirinya pada posisi semula. Sejak saat itu, udara di antara mereka terasa berbeda. Penuh dengan hal-hal yang tak terucapkan. Setiap kali tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat Dimas memberikan cangkir teh, ada sengatan listrik kecil yang membuat keduanya sama-sama menarik diri dengan canggung. Mereka berdua kini berjalan di atas utas tali tipis. Di satu sisi ada hubungan profesional yang harus mereka jaga, di sisi lain ada perasaan baru yang mulai tumbuh liar dan tak terkendali. Perasaan yang sama-sama mereka takuti, namun juga diam-diam mereka nikmati. Suatu malam, hujan badai mengguyur kawasan Sentul dengan dahsyatnya. Gemuruh petir menyambar, dan seketika, seluruh villa diselimuti kegelapan pekat saat listrik padam. Hanya lampu-lampu darurat yang menyala remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan panjang di setiap sudut ruangan. Sonya, yang tampak sedikit panik, meminta tolong Dimas untuk mencari kotak sekring utama yang katanya berada di sebuah panel di ujung koridor yang sama yang mengarah ke saya pribadi yang terlarang. Berbekal lampu senter dari ponselnya, Dimas menyusuri koridor yang terasa dingin itu. Saat ia meraba-raba dinding mencari panel listrik, sikunya tak sengaja menyenggol pintu kayu jati yang selalu tertutup rapat itu. Di luar dugaannya, pintu itu sedikit berderit dan terbuka. Mungkin karena guncangan petir tadi, atau mungkin memang tidak terkunci rapat. Seharusnya ia mengabaikannya. Seharusnya ia memanggil Sonya. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan kepedulian yang tulus mendorongnya untuk melakukan hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Dengan jantung berdebar, ia mendorong pelan pintu itu. Udara di dalamnya terasa berbeda, seperti udara dari masa lalu. Aroma buku-buku tua, kayu, dan jejak samar parfum maskulin yang lembut menyambutnya. Ia mengarahkan sorot lampu ponselnya ke dalam. Ini bukanlah ruangan kosong. Ini adalah sebuah ruang kerja pribadi yang terawat sempurna, seolah pemiliknya baru saja pergi 5 menit yang lalu. Di atas meja kerja, sorot lampunya menangkap sebuah bingkai foto perak. Di dalamnya, seorang Sonya yang jauh lebih muda tertawa lepas, wajahnya memancarkan kebahagiaan murni. Di sampingnya berdiri seorang pria tampan dengan senyum hangat yang menatap Sonya penuh cinta. Dimas menelusuri ruangan itu dengan tatapannya. Di dinding, tergantung lebih banyak foto. Foto pernikahan mereka yang megah, foto-foto perjalanan ke berbagai negara, momen-momen candid yang penuh tawa. Di sudut ruangan, sebuah gitar akustik bersandar di kursi, dan di rak buku, di antara jajaran buku-buku tebal, ia melihatnya. Kotak kayu berukir yang Sonya bawa dengan begitu hati-hati. Saat itu juga, semua kepingan teka-teki menyatu dalam benak Dimas. Paviliun misterius di Jakarta, tanggal-tanggal kesedihan Sonya, tangisannya di tengah malam, dan ruangan yang terkunci ini. Ini bukan sekadar ruangan. Ini adalah sebuah monumen. Sebuah kuil kenangan yang dibangun Sonya untuk cinta dalam hidupnya yang telah tiada. Pria di dalam foto-foto itu pastilah mendiang suaminya. Hati Dimas terasa sesak. Ia tidak merasa seperti seorang penyusup, melainkan seperti seorang peziarah yang tanpa sengaja menemukan sebuah makam suci. Ia akhirnya mengerti. Sonya tidak hanya berduka, ia hidup bersama duka itu setiap hari, menjaganya tetap utuh di dalam ruangan ini. Perasaan Dimas pada Sonya meluap, melampaui rasa simpati, melampaui rasa suka. Yang ia rasakan saat itu adalah gelombang empati yang begitu dahsyat, sebuah keinginan untuk merengkuh wanita itu dan mengatakan bahwa ia tidak sendirian. Dimas? Sudah ketemu? Suara Sonya dari ujung koridor menyentakkannya kembali ke dunia nyata. Dengan cepat dan tanpa suara, ia menarik pintu itu hingga tertutup rapat. Jantungnya berpacu,
Bukan karena takut ketahuan, tapi karena beban emosional dari apa yang baru saja ia saksikan. Ia kini memegang rahasia terdalam Sonya, sebuah kebenaran yang sunyi dan menyakitkan. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah seolah ingin menghapus jejak badai semalam. Namun, di dalam hati Dimas, badai itu masih menyisakan gemuruh. Pengetahuannya tentang ruang kenangan itu membuatnya merasa canggung sekaligus terbebani. Caranya memandang Sonya kini telah berubah total, dipenuhi oleh empati yang begitu dalam hingga terasa menyakitkan. Perubahan ini, betapapun ia coba sembunyikan, rupanya tertangkap oleh sepasang mata yang bijak. Bu Wati, wanita parubaya yang telah puluhan tahun mengabdi sebagai penjaga villa, mendekati Dimas saat ia sedang termenung sendirian di teras. Wanita itu membawakannya secangkir kopi panas. Mas Dimas kelihatannya sedang banyak pikiran. Sapanya dengan senyum keibuan yang menenangkan. Dimas hanya tersenyum tipis. Hanya kurang tidur saja, Bu. Bu Wati duduk di kursi rotan di sebelahnya, matanya menerawang ke arah lembah. Villa ini sudah lama sekali sepi, Mas. Rasanya baru beberapa hari ini saja ada sedikit kehidupan lagi, katanya pelan. Ia lalu menoleh pada Dimas, tatapannya lembut namun menusuk. Sejak Den Adrian berpulang 8 tahun lalu, Nyonya tidak pernah benar-benar kembali seutuhnya. Raganya ada di sini, tapi jiwanya seolah ikut pergi. Inilah pertama kalinya seseorang menyebut nama itu di hadapan Dimas. Adrian. Nama yang kini memiliki arti yang begitu dalam baginya. Bu Wati melanjutkan, seolah bisa membaca semua yang Dimas saksikan semalam. Saya sudah menganggap Nyonya seperti anak saya sendiri. Saya melihatnya tertawa paling bahagia di sini, dan saya juga melihatnya menangis paling pilu di sini. Ia berhenti, lalu menatap Dimas dengan sungguh-sungguh. Saya juga melihat cara Nyonya memandang Mas Dimas. Sebuah sorot mata yang sudah sangat lama padam, kini mulai memancarkan percik cahaya lagi. Mungkin kehadiran Mas di sini memang sudah jalannya. Nasihat itu datang setelahnya, mengalir seperti air yang jernih. Tapi, Mas Dimas harus mengerti, kata Bu Wati lembut. Hati Nyonya itu ibarat sebuah istana yang sangat indah, namun gerbangnya terkunci rapat dari dalam. Kuncinya telah ia buang ke dasar lautan bersama almarhum suaminya. Jika Mas Dimas memang memiliki niat yang tulus, jangan pernah mencoba mendobrak gerbang itu. Itu hanya akan membuatnya semakin takut. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanya Dimas lirih, sebuah pertanyaan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Cukup duduk saja dengan sabar di halamannya, jawab Bu Wati bijak. Tunjukkan bahwa Mas ada di sana, siap menjadi payung saat hujan dan menjadi tempat berteduh saat panas. Jangan memaksanya membuka pintu. Biarkan ia, suatu saat nanti, menemukan sendiri kekuatannya untuk membangun sebuah kunci yang baru. Nasihat itu meresap ke dalam jiwa Dimas, memberinya ketenangan dan kejernihan. Ia kini mengerti. Perasaannya pada Sonya bukanlah tentang memiliki atau menggantikan. Ini adalah tentang menemani, tentang kesabaran, dan tentang memberi waktu pada hati yang terluka untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nasihat bijak dari Bu Wati memberikan Dimas sebuah ketenangan, sebuah peta untuk menavigasi perasaannya. Ia memutuskan untuk menjadi persis seperti apa yang disarankan, menjadi pendukung yang sabar dan tak menuntut. Namun, takdir rupanya memiliki skenario lain yang lebih cepat dan jauh lebih menyakitkan. Sore harinya, Sonya membutuhkan sebuah dokumen lama untuk pekerjaannya. Sebuah akta perusahaan yang ia ingat betul disimpannya di dalam laci meja kerja di ruang kenangan itu. Dengan berat hati, ia akhirnya memaksa dirinya untuk memasuki ruangan yang telah menjadi kuil sekaligus penjaranya itu. Saat ia membuka laci, matanya menangkap sesuatu yang asing tergeletak di atas tumpukan map. Sebuah gantungan kunci sederhana berbentuk kujang kecil, gantungan kunci yang selalu terpasang di kunci motor Dimas. Pasti terjatuh saat Dimas tersenggol semalam. Dunia Sonya seakan runtuh. Jantungnya berdebar kencang, napasnya terasa sesak. Dimas telah berada di sini. Di ruang paling pribadinya, di pusat dari segala dukanya. Perasaan terhianati, malu, dan marah berbaur menjadi satu. Benteng pertahanan yang selama ini ia bangun dengan susah payah terasa runtuh seketika, dan ia merasa telanjang di hadapan pria itu. Dengan langkah cepat, ia keluar dari ruangan itu,
Tangannya menggenggam erat gantungan kunci tersebut. Ia menemukan Dimas sedang berdiri di teras, menatap senja yang mulai turun dengan tatapan damai. Pemandangan itu, ironisnya, justru menyulut amarah Sonya. "Ini milikmu, kan?" tanyanya, suaranya dingin dan bergetar. Ia menyodorkan gantungan kunci itu di hadapan Dimas. Dimas terkesiap melihat benda di tangan Sonya. Ia tidak bisa mengelak. Wajahnya memucat. Ia menatap Sonya, matanya penuh dengan penyesalan. "Ibu, maafkan saya. Saya bisa jelaskan," katanya lirih. "Jelaskan apa, Dimas?" potong Sonya, suaranya meninggi, syarat akan luka. "Menjelaskan bahwa kamu sudah lancang memasuki area paling pribadi dalam hidup saya? Bahwa kamu sudah melihat semuanya? Itu tidak disengaja, Bu. Sungguh. Waktu listrik padam, pintunya. Tidak disengaja." Sonya tertawa sinis, tawa yang terdengar lebih seperti sebuah tangisan. "Kamu pikir saya bodoh? Kamu kasihan pada saya, kan? Sekarang kamu punya cerita menarik untuk dibicarakan, tentang si wanita kaya yang malang dan tidak bisa move on." Tuduhan itu kejam, dan Sonya tahu itu. Tapi rasa sakit membuatnya ingin menyerang, mendorong Dimas sejauh mungkin. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan getaran di suaranya. "Saya tidak bisa lagi melihatmu setiap hari, Dimas. Saya tidak sanggup bekerja dengan orang yang tahu kelemahan saya." Keputusan itu keluar begitu saja, didorong oleh rasa panik untuk melindungi hatinya yang sudah porak-poranda. "Perjalanan ini selesai. Besok pagi kita kembali ke Jakarta. Dan setibanya di sana, kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Ambil pesangonmu dan pergi." Setelah mengucapkan kalimat final itu, Sonya berbalik badan dengan cepat, tidak ingin Dimas melihat air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia meninggalkan Dimas yang berdiri mematung di teras, hatinya hancur berkeping-keping. Senja yang tadinya indah, kini terasa kelam dan penuh keputusasaan. Malam itu, villa yang tadinya terasa menenangkan kini diselimuti oleh keheningan yang berat dan menyesakan. Hujan kembali turun, rintiknya mengetuk-ngetuk jendela seolah ikut merasakan kepedihan yang menggantung di udara. Dimas sudah memasukkan semua barangnya ke dalam ransel. Secara teknis, ia sudah siap untuk pergi. Namun hatinya menolak. Ia tidak bisa pergi dengan meninggalkan luka yang lebih besar, baik di hati Sonya maupun di hatinya sendiri. Ia tidak peduli lagi dengan pekerjaan. Yang ia pedulikan adalah wanita itu. Dengan tekad bulat, ia melangkah keluar dari kamarnya. Ia menemukan Sonya tengah berdiri di teras yang semi terbuka, membiarkan tempias hujan yang dingin membasahi lengannya sambil menatap kosong ke dalam kegelapan malam. Mendengar langkah Dimas, Sonya menoleh. Wajahnya tampak lelah dan sembab. "Kenapa kamu masih di sini? Bukankah semuanya sudah jelas?" desisnya, suaranya serak. Dimas berhenti beberapa langkah darinya, memberinya ruang. "Benar, semuanya sudah jelas. Dan ibu berhak marah," mulainya dengan suara yang tenang namun bergetar. "Saya memang salah. Saya minta maaf, Bu. Bukan karena saya telah melihat ruangan itu, tapi karena tindakan saya telah menyakiti dan melukai kepercayaan ibu. Itu kesalahan saya." Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya. "Tapi ada satu hal yang tidak benar. Saya tidak pernah, sedetik pun, mengasihani ibu." Sonya menatapnya, sorot matanya yang tajam bercampur dengan kebingungan. "Saat saya berdiri di dalam ruangan itu," lanjut Dimas, suaranya kini lebih mantap. "Yang saya lihat bukanlah sebuah kelemahan. Yang saya lihat adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan seorang wanita yang mampu mencintai begitu dalam, begitu tulus, dan begitu setia. Saya tidak melihat Nyonya Sonya yang malang. Saya justru melihat Sonya yang paling mengagumkan." Menggunakan nama itu tanpa embel-embel, ibu, atau nyonya, adalah sebuah langkah berani. Sebuah pernyataan bahwa ia kini tidak lagi berbicara sebagai bawahan, melainkan sebagai seorang pria yang berbicara dari hati ke hati. "Pekerjaan ini tidak penting lagi. Ibu bisa memecat saya, dan besok pagi saya akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tapi sebelum itu, saya ingin ibu tahu yang sebenarnya." Ia menatap lurus ke dalam mata Sonya yang kini mulai berkaca-kaca.
Rasa hormat dan simpati yang saya rasakan selama ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tulus. Saya peduli pada ibu. Saya peduli pada Sonya. Pengakuan itu menghantam pertahanan Sonya seperti gelombang pasang. Semua amarahnya luruh, semua kepedihannya tumpah. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir deras. Ia menangis, bukan lagi tangisan duka yang sunyi, melainkan tangisan lega karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang tidak hanya melihat lukanya, tapi juga mengagumi bekas luka itu. Anda tidak sendirian, bisik Dimas, suaranya nyaris hilang ditelan suara hujan. Izinkan saya untuk sekadar duduk di halaman istana Anda, tanpa memaksa masuk. Izinkan saya ada di sana untuk Anda. Di tengah isak tangisnya, Sonya menatap Dimas. Dan di bawah tatapan tulus pemuda itu, untuk pertama kalinya, ia merasa secercah harapan bahwa mungkin, suatu saat nanti, ia bisa belajar untuk membuat kunci yang baru. Pagi menjelang. Hujan semalam telah berhenti, menyisakan udara yang bersih dan aroma tanah basah yang menenangkan. Embun pagi berkilauan di dedaunan seperti permata. Dunia terasa seperti terlahir kembali, sama seperti perasaan yang kini bersemi di antara Dimas dan Sonya. Mereka bertemu di meja makan dalam keheningan yang nyaman. Tak ada lagi kecanggungan atau jarak. Hanya ada pemahaman yang mendalam di antara dua pasang mata yang saling menatap. Sonyalah yang pertama kali memecah kesunyian itu. Ia menatap Dimas dengan senyum yang begitu tulus, senyum yang akhirnya benar-benar mencapai matanya. Pagi, Dimas, sapanya lembut. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan kalimat yang membatalkan semua kepedihan malam tadi. Kamu tidak perlu berkemas. Kamu tidak akan pergi kemana-mana, kecuali jika kamu yang menginginkannya. Dimas menggeleng pelan, senyum lega terukir di wajahnya. Saya tidak akan kemana-mana, jawabnya mantap. Sisa minggu mereka di villa terasa seperti sebuah mimpi. Batasan antara majikan dan bawahan telah lebur sepenuhnya, digantikan oleh jalinan dua hati yang mulai belajar untuk saling menyembuhkan. Mereka menghabiskan waktu berjalan-jalan di taman, makan malam di teras di bawah langit berbintang, dan berbicara. Benar-benar berbicara. Untuk pertama kalinya, Sonya menceritakan tentang Adrian, mendiang suaminya. Ia bercerita bukan dengan air mata duka, melainkan dengan senyum penuh kenangan indah. Dan Dimas mendengarkan dengan sabar, menjadi saksi dari sebuah cinta agung di masa lalu, tanpa rasa cemburu, hanya rasa hormat. Sebelum mereka pulang ke Jakarta, Sonya melakukan sesuatu yang tak terduga.